Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai ya. Kita kembali di Sabtu malam ini atau malam Minggu. Dan ini adalah pengajaran terakhir di hari ini, di minggu ini juga ya. Dan kali ini kita kembali di acara Bahasa Ibrani dan kita sudah memasuki episode yang ke-16. Pada episode kali ini temanya adalah Construct Change Mikut Masoret Script ya. Sebelum kita memulai acaranya, kita akan terlebih dahulu buka dalam doa ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami akan belajar dengan hamba-Mu, yakni Bapak Erikson Ritonga yang akan mengajarkan kami bahasa Ibrani, bahasa kaum pilihan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mencerna setiap apa yang beliau sampaikan. Jadikan telinga kami telinga seorang murid yang mendengar dan mampu menjalankan apa yang beliau sampaikan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, terlebih dahulu kita akan menyimak profil singkat dari pengajar Ibrani kita, yakni Bapak Erikson Ritonga. Dipersilakan. Shalom semuanya, jumpa lagi dengan Sema Adonai Ministry dalam channel YouTube Cahaya Firman. Kali ini kita akan berkenalan dengan narasumber kita, Evangelis Erikson Ritonga, Bachelor of Theology. Bapak Erikson Ritonga menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Dayspring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblica Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliaunya ya, yang tidak perlu kita lakukan lagi kapasitasnya sebagai pengajar kita di bahasa Ibrani. Ya, kita sapa terlebih dahulu Bapak Erikson, pengajar kita. Ya, shalom Pak Erikson, selamat malam. Salam Pak Agus, salam Bapak Ibu, selamat malam. Ya, semoga kabarnya baik-baik saja dan kita langsung serahkan ke Bapak Erikson untuk materi pembelajarannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, salam Bapak Ibu. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang tetap setia dalam pembelajaran ini. Dan kita akan terus belajar lebih dalam dan lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, saya mengerti ini agak susah, tapi satu hal yang Bapak Ibu harus terus mengulang-ulang pelajarannya ya Bapak Ibu ya, dilatih ya, sehingga nanti kalau dalam pembelajaran yang baru lebih cepat menangkap seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung ke pembelajaran kita. Saya akan share screen, ya. Kita akan belajar mengenai semikut, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Yang mana semikut ini adalah construct chain, ya. Construct chain. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, kita akan kembali ke pelajaran yang kemarin, ya Bapak Ibu, ya. Di mana kita belajar mengenai preposisi, ya Bapak Ibu, ya, kata depan, ya. Oke. Ya, di sini ya Bapak Ibu, ya. Jadi ini kita ulang, ya. Ini ada pembelajarannya, sebentar saya, ya, preposisi, ya. Di mana dalam bahasa Ibrani ada 3 preposisi, ya Bapak Ibu, ya. Yang pertama itu betok, ya. Betok itu artinya di, atau dengan, atau di tengah-tengah, ya. Jadi disingkat nanti dalam satu kata nanti dia menjadi B, ya. Terus yang kedua ada kemo, ya. Kemo itu seperti, ya. Seperti atau menurut. Terus yang ketiga yaitu L, ya. L itu kepada atau for atau of gitu, ya Bapak Ibu, ya. Jadi ini kata depan, ya. Dan kata depan ini ditempatkan atau ditaruh di dalam satu kata kerja atau maaf, kata benda, ya, atau noun, ya. Seperti contoh, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Betok migdal, ya. Betok migdal. Jadi disingkat jadi bemigdal gitu, ya. Nah, jadi asal katanya B ini itu dari betok, ya. Jadi kalau dibuat jadi 2 kata, ya, betok migdal. Jadi disingkat, jadi ditambahin di kata benda, jadi bemigdal. Seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Jadi orang Israel itu suka menyingkat gitu, ya, menyingkat kata, ya, sehingga disatukan dalam satu kata, ya. Jadi dalam satu kata itu terdiri dari 2 kata, ya, atau kata majemuk seperti itu, ya. Terus yang kedua kemo, ya. Kemo ini like, ya, atau seperti, ya. Jadi kalau dibaca ini, ya, kemo migdal, ya. Tapi jadi disingkat, jadi digabung dia kemigdal, ya. Jadi seperti menara gitu, ya. Terus yang terakhir itu L, ya Bapak Ibu Saudaraku, L. Jadi disingkat dengan le, ya. Jadi dia L migdal, ya. Jadi kalau dia disingkat digabung dia jadi L migdal gitu, ya Bapak Ibu, ya. Jadi dalam bahasa Ibrani ada 3 preposisi dan ini selalu digabung ke satu kata benda, ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada dalam satu teks nanti ada B, seperti Kejadian 1 ayat 1, ya, ada beresit gitu, ya. Tapi B-nya itu adalah preposisi, ya, dari kata betok, ya. Misalnya beresit itu kan betok di pada, in, dalam, ya. Dalam permulaan, ya. Jadi seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Baik. Terus contohnya, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Misalnya nahar, ya. Nahar itu sungai, ya. Sungai. Jadi dia kalau dikasih dengan preposisi B atau betok, jadi dia betok nahar, ya. Jadi kalau dia disingkat atau digabung, dia menjadi benahar. Itu, ya Bapak Ibu, ya. Benahar yang artinya in a river atau di dalam sebuah sungai, ya gitu, ya. Terus yang kedua, bagaimana dengan digabung dengan definite artikel, ya. Dan 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai definite artikel, yaitu ke, ya, patah, dan dages, ya. Tapi ada ketentuan-ketentuan untuk gacrol. Gacrol itu tidak memiliki dages, ya Bapak Ibu, ya. Sehingga dia dikasih jadi apa ya? Jadi kamats
Jadi dikasih dia kamaks ya Bapak Ibu ya. Itu khusus gacrol ya begitu ya. Baik, yang pertama tadi nahar ya, dari kata benda nahar ya, sungai. Jadi dia dikasih preposisi B atau betok ya, dia menjadi benahar ya, benahar. Bagaimana kalau dia ditambah dengan artikel atau definite artikel ya Bapak Ibu ya. Jadi dia kalau ditambah dengan definite artikel nahar tadi dia jadi hanahar ya, hanahar. Ini ada patah dan ini ada dages ya. Ya, itu ketentuan untuk definite artikel ya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana dia kalau digabung dengan preposisi ya? Jadi kata benda ditambah preposisi ditambah definite artikel. Jadi bagaimana dia jadinya seperti ini? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia kalau ditambah jadi nahar tadi ya, nahar ya. Nahar ini kalau ditambah dengan definite artikel dia jadi K di sini ya. K di sini ya. Terus bagaimana kalau dia ditambah dengan preposisi betok ya, betok. Ya, perhatiin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau dia ditambah dengan preposisi ya, dengan betok, dia menjadi banahar. Perhatiin Bapak Ibu ya, banahar ya. Jadi in the river ya, banahar ya. Jadi ini kalau banahar ini berarti artinya dia di dalam suatu sungai, di dalam sungai itu gitu ya. Karena dia ada artikelnya di dalam sungai itu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat ya, dalam satu kata benda ini ya, jadi dia terdiri dari tiga ya, dari tiga kata dalam bahasa Inggris ya, atau ini namanya kata majemuk begitu ya Bapak Ibu ya. Yang kata dasarnya atau untuk absolutnya ya adalah sungai ya, nahar ya. Jadi kalau dia ditambah dengan preposisi dia benahar ya, ini pakai preposisi saja. Tapi kalau dia pakai artikel dia panahar. Bagaimana benahar ini ditambah dengan artikel ya, nahar ditambah dengan definite artikel dan preposisi, dia jadi benahar. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi satu kata dia jadinya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, bagaimana dengan kata beresit ya, beresit ya, Kejadian 1 ayat 1. Apakah ini beresit ini ada artikel atau tidak ada artikelnya? Ya, apakah ini jadi beresit ini in the beginning atau in a beginning? Ya, Bapak Ibu ingat ya Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau dia artikel dia pakai ya, dalam bahasa Inggris dia D ya, D ya, D. Jadi ada D dan kalau tanpa artikel dia E. Sebuah, misalnya sebuah pisang dengan pisang itu beda ya. Buah pisang itu pisang yang mana gitu ya. Tapi kalau dia ada artikelnya pisang itu, pisang ini, ya, pisang yang ini, yang pisang yang ini gitu ya. Jadi demikian juga dalam hal artikel ya. Ini D ya. Jadi bagaimana dengan beresit? Apakah dia D atau E? Nah, ini menjadi pertanyaan dari kita ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tadi kita sudah belajar mengenai nahar tadi ya. Dia kalau dia ditambahin dengan artikel, dia hanahar. Tapi kalau dia dikasih dengan preposisi B, benahar ya. Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Nahar, kalau dia dikasih preposisi, dia benahar ya. Benahar. Jadi kalau dia tidak dikasih
kalau dia dikasih preposisi sama artikel, jadi banahar, ya, banahar. Perhatiin Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau dia hanya dikasih preposisi, ya ini, preposisi tanpa artikel, perhatiin ini nikut, ya, kembali ke nikut ya. Jadi nikut itu bukan sekedar dia vokalisasi saja, tapi dia menyangkut ke grammar, begitu ya Bapak Ibu ya. Perhatiin Bapak Ibu ya, kalau dia noun tambah preposisi, dia perhatiin ini nikutnya dia B atau nikutnya dia spa, ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia ditambah dengan noun, preposisi dan definite artikel, dia jadi ba atau patah. Itu ya. Ini cuma beda di nikut ya Bapak Ibu, perhatiin nikut ya. Jadi nikut ini sangat perlu atau sangat penting kita hafal begitu ya. Ini ya. Jadi itu seperti yang kita ulang-ulang, itu bukan sekedar vokalisasi saja tapi dia menyangkut ke grammar ya. Jadi kalau dia benahar, dia adalah di dalam sebuah sungai. Di dalam sungai atau di dalam sebuah sungai. Tapi sungai yang mana? Kita kan nggak tahu sungai yang mana ini. Tapi kalau dia dipakai artikel ya, di sungai itu, sungai itu. Jadi sungai yang ini bukan sungai yang lain gitu. Artinya sesuatu itu ada tujuh, ada yang dituju gitu ya untuk artikel itu. Kalau ada artikel itu berarti sesuatu yang dituju atau satu-satu itu gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dia kalau untuk preposisi tambah kata benda ya, dia pakai apa nih? Spa ya. Tapi kalau dia di preposisi tambah definite artikel dia jadi patah ya. Jadi ini perhatiin Bapak Ibu Saudara ya, ini agak apa ya, agak membingungkan ya ini ya. Benahar, banahar ya. Benahar, banahar ya. Perhatiin ya. Banahar. Banahar ini asal katanya itu dari betok ya. Betok ya. Betok tambah artikel ya, ke ya, tambah noun ya atau kata benda ya. Jadi perhatiin ya. Ini kalau dia tidak ada artikelnya dia jadi spa. Tapi kalau dia ada artikelnya dia jadi patah. Oke, kembali kita ke beresit tadi ya. Kalau ke beresit tadi dalam hal ini yang mana jadinya Bapak ya? Mana? Jadi kalau dalam contoh tadi itu dia berarti dia beresit ya, bukan baresit ya, tapi dia beresit. Kalau dia beresit, dia berarti in a beginning ya, in a beginning atau dalam suatu permulaan, bukan di dalam permulaan itu gitu ya. Dalam suatu permulaan tapi bukan permulaan itu ya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, pada mulanya itu pada suatu permulaan, bukan pada mulanya. Artinya bukan segala sesuatu itu dimulai dari itu, tapi ada suatu permulaan. Ya Bapak Ibu ya. Ini agak apa ya, membingungkan. Makanya untuk artikel ini sangat penting begitu ya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku dalam terjemahan Yohanes 1 ayat 1 itu kan pada mulanya adalah Allah. Allah gitu ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bukan firman itu suatu Allah atau bukan satu Allah, suatu Allah, tapi firman itu Allah ya. Hologos. Hoteos gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang tadi, jadi kalau dia resit ya, ini resit ya Bapak Ibu Saudaraku ya, asal katanya dari resit ya, ini resit. Tapi kalau dia pakai artikel, dia jadi baresit. Ya, baresit. Itu jadi artinya in the beginning karena dia ada artikelnya, baresit.
Tapi beresit dia karena tidak ada artikelnya itu berarti in a beginning, bukan in the beginning. Ya Bapak Ibu ya, bisa paham ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi bisa diingat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang ini tadi nahar ya, nahar. Kalau dia tanpa definite artikel tapi dia ada preposisi, dia B ya. Tapi kalau dia ada artikelnya dan preposisinya ada, dia berarti ba. Banahar. Banahar. Ini berarti in the river atau di dalam sungai itu. Kalau yang ini di dalam sungai. Tapi sungai yang mana kita nggak tahu. Di dalam satu sungai gitu ya. Di dalam satu sungai. Tapi sungai yang mana? Tapi kalau ini Baresit ini Banahar ini ya, ini di dalam sungai itu atau di dalam sungai ini ya, tertentu sudah ditentukan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Baresit ini karena dia ini ada spa ya, spa, dia berarti dia tidak ada artikelnya ya. Bukan betok haresit tapi dia betok resit ya atau beresit itu ya. Jadi dia artinya kejadian 1 ayat 1 itu dia beresit itu, kata beresit itu adalah in the beginning bukan in the beginning ya. Dalam bahasa Inggris lebih apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia pada suatu permulaan dan pada permulaan itu gitu ya. Oke, baik. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini lebih untuk memahaminya. Kalau bed ya, kalau bed ya dikasih dia spa, dia jadi beresit ya. Ini dari betok ya, dari kata betok ini. Ini kata betok ya. Di atau di tengah atau dalam ya. Beresit. Tapi kalau dia jadi digabung dia ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi kalau dia pakai haresit, yang ini haresit ya, haresit ya, ini ada definite artikel ya, ini kenapa dia tamat? Karena res ini tidak ada dagesnya atau dia gacrol ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dia tidak pakai patah, patah dengan dages gitu ya, karena dia gacrol ya. Jadi kalau dia dalam in the beginning ya, dalam permulaan itu dia seharusnya katanya baresit ya, baresit ya. Jadi dalam arti kata kejadian 1 ayat 1 itu tidak ada artikelnya ya. Jadi dia pada suatu permulaan atau pada sebuah permulaan. Bukan pada permulaan itu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ya. Nanti untuk lebih jelas nanti kalau Bapak Ibu masih bingung bisa ditanya-tanya nanti setelah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap apa nanti gabung di Zoom ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ya. Oke, ini ada contoh-contoh ya, beberapa contoh ya. Basana ya, basana dari kata sana ya, sana. Jadi dia ada artikel ya, ada artikelnya. Ini dari kata sana berarti dia ini ada patah ya, patah. Tapi kalau dia nanti apa spa, dia berarti dia menunjukkan tanpa artikel ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini dari kata B ya, B in atau di dalam, dengan atau pada ya. Who itu dia laki-laki ya. Terus ke itu seperti ya, ini kata yang sudah apa? Jadi ini untuk apa namanya? Untuk kosakata ya. Anan, anan itu awan ya, awan ya. Awan ya. Lanahan, lanahar ya. Lanahar itu berarti kalau le itu kan pada, berarti pada sungai. Pada sungai ya, pada sungai ya, atau pada
ini pakai artikel ya. Kenapa? Karena ini ada kamats, patah. Ya, ini patah ya. Ini patah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi kalau ini nahar ini berarti pada suatu pada sungai itu ya, atau ini bisa di apa namanya, pada ini to ya, to the pakai d ya, river ya, pakai d ya, artinya pakai d ya. Jadi ini pakai d ya. Kenapa? Karena dia ada artikelnya. Dari mana kita tahu ada artikelnya? Dari sini ya Bapak Ibu Saudaraku ya, dari sini ya. Tapi kalau dia tanpa artikel, dia berarti ini jadi spa ya, spa ya. Nah, jadi ini contoh yang ini, baboker, baboker berarti in the morning ya. Ya, Bapak Ibu ya, in the morning. Terus untuk kamelek ya, kamelek ya seperti raja, seperti sang raja ya, seperti sang raja ya, like ya, like the, ini pakai artikel ya Bapak Ibu Saudaraku, dia pakai artikel ya. Baik, kita lihat aja langsung ya Bapak Ibu Saudaraku ya, supaya lebih jelas. Ya ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau dia ada preposisi plus definite article ya, dia pakai ini kata ya. Jadi kalau ada kata ini berarti dia ada artikelnya dan preposisinya ya. Tapi kalau dia pakai spa berarti dia tanpa artikel atau tanpa definite artikel ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ulang-ulang ya untuk lebih hafal untuk kosakata. B ya, in, with, at ya, who itu dia laki-laki ya, dia laki-laki ya. Nanti kalau dia perempuan he ya, kebalikan dari bahasa Inggris. He itu kan bahasa Inggris dia perempuan, dia laki-laki ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani dia laki-laki, kalau he dia perempuan ya. Ini seperti, like ya, seperti ya. Terus le itu pada atau untuk ya. Nah, ini kata kosakata yang tambahan. Anan itu untuk awan, regel itu untuk kaki, samar ya, dia menjaga, artinya pasten dia menjaga orang ketiga tunggal laki-laki ya, samar ya. Baik Bapak Ibu ya. Sudah paham ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau dia ada patah ya, berarti dia ada artikelnya ya. Oke, kita lanjut. Nanti latihan lebih apa ya. Ini ada satu contoh kalimat ya. Payakam me apne hamakom ya. Hamakom. Oh ya, ini aja langsung ke sini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Perhatiin ya. Ini ada preposisi sama apa namanya? Preposisi sama artikel ya, ini ya. Berarti ini payip ga bamak bamakom bamakom ya. Ini ya, bamakom. Nah, jadi ini kata ini kalau di parsingnya seperti ini ya. B H makom ya. Jadi dia bamakom ya. Ini ada artikelnya. Artikelnya ini ya, ada patah, ada dages ya.
Sedangkan preposisinya betok ya. Betok itu di atau di dalam ya. Jadi dia BH makom ya. BH makom. Jadi dia jadi digabung dia bamakom. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini perhatiin Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi kalau dia nanti ini ada dua kata ya, bamakom ya. Bamakom itu ke suatu tempat ya, ke suatu tempat ya, atau ke tempat itu gitu ya Bapak Ibu Saudaraku, atau in the place ya gitu ya, in the place ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu ya, B makom itu kan tempat ya, makom, 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 makom itu dalam bahasa Indonesia makam, makam. Makom itu tempat dalam bahasa Ibrani ya. Baik, jadi ini ada preposisi plus definite artikel ya. Jadi B dari kata betop ini H ya. Ini ada di sini apanya dagesnya ya, dages. Ini ada patah ya, yang mana rumusannya formulanya H patah dages ya. Itu yang normal ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah belajar yang untuk patrol ya. Dia pakai kamats ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita lanjut. Oke, untuk kata preposisi plus definite artikel ya. Ini ada kata-kata untuk apa kita ya, untuk penambahan kosakata kita ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, yang ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi tadi bed dari betok itu bisa with atau bisa di ya, atau di dalam ya. Ini beheret ya, baheret ya, baheret, atau dengan pedang ya, dengan satu pedang ya, dengan pedang itu ya, atau dengan pedang itu, karena dia ada artikel ya. Artikelnya dari sini ya Bapak Ibu Saudaraku, kita perhatiin ya. Terus le dedas ya, to dedas ya, le apar ya, le apar ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, ini nanti kita belajar mengenai le ya, le ini ya. Kita masih di sini ya. Terus baros, ros itu kepala ya, kepala ya, kepala. To the ros. Kenapa ini ada kamats? Kenapa kamats? Karena ini adalah apa namanya, gacrol ya Bapak Ibu Saudaraku, gacrol ya ini, maaf, gacrol ya. Jadi kalau dia gacrol ya, dia ini kamats, sedangkan di sini tidak ada dages ya untuk definite artikelnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kaor ya, seperti sinar atau seperti cahaya, seperti terang ya, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini ada B preposition plus definite artikel untuk betop ya, untuk le, dan untuk ke ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik, kita lanjut. Oke. Ini ada satu kalimat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Payikra Elohim leor yom palehosek kara laila payehi erep payehi boker yom ehad ya, yom ehad. Ini Bapak Ibu Saudaraku ada preposisi plus definite artikel ya, le haor ya, le haor. Nah, jadi le haor ini ya,
Lehaor, ini ada definite artikelnya, ya. Berarti dia menjadi laor, ya. Ini laor. Laor itu kepada terang itu, ya, kepada terang itu atau kepada sang terang itu. Bukan kepada satu terang atau suatu terang gitu ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ada definite artikelnya. Jadi dia dari kata lehaor menjadi laor. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik, kita lanjut. Ini ada dalam, artinya ini Bapak Ibu Saudaraku ada dalam kalimat dalam Alkitab gitu ya. Contoh-contohnya, maaf ini saya hapus. Ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk ke pelajaran baru yaitu construct chain ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita belajar construct chain ya, atau dalam bahasa Ibraninya itu adalah smikut ya, smikut ya. Jadi construct chain ini artinya Bapak Ibu Saudaraku kalau dalam bahasa Inggris of ya, of. Seperti of ya, sesuatu dengan sesuatu, something of something gitu ya, construct chain ya, smikut, deskripsi construct chain. Apa bedanya antara keramik jar dengan jar of keramik ya? Bahasa Ibrani secara khusus menandai hubungan dari kedua kata benda nomina itu ya. Nomina gandeng itu disebut construct chain atau smikut, suatu hubungan satu nomina dengan nomina yang lainnya. Jadi ada dua kata benda, ini satu atau keterkaitannya ada satu ya, satu makna. Jadi dia menjadi construct chain ya, seperti maksudnya contohnya ini ya Bapak Ibu Saudara ya, a jar of keramik ya. Jadi dia apa namanya ya? Dua kata benda dia satu ya. Dua kata benda ini jadi satu kata benda. Seperti itu ya. Oke, langsung kita lihat contohnya sih ya. Something of something ya. Kata benda dengan kata benda ya. Seperti contoh Bapak Ibu Saudaraku ya. Aaron Edge ya. Aaron Edge, kotak atau ya kotak dari kayu ya. Jadi kotak kayu ya, edge of wood gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku untuk construct chain itu adalah dalam bahasa Inggris of ya. Jadi something of something ya. Satu kata benda dengan kata benda jadi satu, dia construct chain ya. Construct chain ada rantai ya, construct chain ya. Baik, kita lihat contoh-contohnya Bapak Ibu Saudaraku ya supaya lebih jelas ya. Noun dengan noun ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, construct chain itu jadi dua kata, noun plus noun ya. Jadi itu namanya construct chain ya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu Saudaraku ya, house of the tree atau tree house ya. House of the tree ya, rumah pohon gitu ya, rumah pohon gitu ya. Jadi seperti lighthouse gitu ya. Maaf sebentar karena kebesaran jadi ketutup dengan gambar begitu ya Bapak Ibu ya, jadi agak tutup bacanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk construction itu noun atau dalam bahasa Inggris itu of gitu ya. Supaya apa ya? Misalnya contohnya tadi ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya, contohnya check of the batch ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada kata of-nya dalam bahasa Inggris ya. Oke, kita lihat contohnya.
Oke, yang ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dia of ya. Jadi dia satu kata benda something of something ya. Dua kata benda ini disatukan jadi satu arti. Itu namanya construct chain ya. Misalnya contohnya Aaron Edge gitu ya. A wood of chess atau a chest of wood gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Seperti ini contohnya Har Sinai ya. Har Sinai ya. Gunung Sinai ya. Terus ini Ner Elohim. Jadi Ner Elohim. Ini jadi satu kata ya Bapak Ibu Saudaraku, tapi something of something ya. Ner Elohim artinya terang Tuhan ya. Kli Nehoset ya. Ini apa namanya? Kli Nehoset itu apa? Bronze atau kuningan ya Bapak Ibu Saudaraku ya, kuningan ya. Jadi pesel atau tempat terbuat dari kuningan seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini Nehoset ya. Baik, kita lanjut ke contoh-contoh untuk lebih memahami ya Bapak Ibu ya. Contoh-contoh dalam satu kalimat ya dalam Alkitab ya, Kejadian 28 ayat 5 ya. Payislah Yishak et Yaakov payelek padena Aram el Laban ben Betuel ha Aaron mi ahi Ribka M Yaakov Pesek. Demikianlah Ishak melepaskan Yakub lalu berangkatlah Yakub. Sebentar ya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini agak terganggu. Baik. Jadi perhatiin ya Bapak Ibu Saudaraku, maaf. Ya, ini ya. Jadi construct chain itu ya, dia ada, kalau dia dalam satu kalimat dia ada market, ini market ya. Ini ada namanya market ya. Market ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi biasanya dia kalau dalam satu kalimat dia ada marketnya. Artinya satu atau dua kata ini adalah satu makna, satu arti gitu ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu satu arti ya Bapak Ibu Saudaraku. Dia ada et Yaakov ya. Et Yaakov kepada Yakub gitu ya. Kepada et Yaakov itu. Jadi ini satu, jadi ini tidak bisa berdiri sendiri satu kata ini gitu ya. Jadi dia digabung gitu ya. Jadi dia makanya chain, construct chain itu dirantai seperti itu ya. Terus ini ada Ben Betuel ya, Betuel ya, Ben Betuel. Ini juga digabung dia. Ini satu apa ini? Nggak boleh dia berdiri sendiri ya. Tapi kalau berdiri diri sendiri nanti seperti apa? Nanti kita lihat ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dia construction itu something of something, tapi dia satu makna ya. Baik, kita lanjut. Ya, something of something ya. Ini perhatiin ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di sini kita belajar ya. Ben Betuel ya, Ben Betuel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau dia dalam semikut ya, digabungkan ke dalam satu kata benda dengan kata benda,
dia ada perubahan di nikut ya. Ini kembali ke nikut ya. Jadi band ya Bapak Ibu Saudaraku ya, dia absolutnya adalah pakai sere ya, pakai sere. Sedangkan dia kalau dia untuk construct chain dia jadi pakai segol dengan market ya, begitu ya. Jadi dia seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini B12 ya, B12 ya. Jadi dia band B12, anak B12 gitu, seperti itu ya. Anak B12. Jadi dia kalau dia konstruknya band itu kan putra atau anak ya, putra. Jadi apanya absolutnya adalah putra band. Tapi kalau dia di construct chain putra dari atau band son of gitu ya, dia jadi construct chain ya. Construct chain itu jadi dia untuk nikutnya dia jadi segol ya. Dia jadi segol plus market ya. Jadi dia segol plus market. Ini ada market namanya, ini segol. Yang mana band ini untuk absolutnya adalah ini ya. Absolutnya dia adalah pakai spa ya, pakai spa. Tapi kalau dia nanti untuk menjadi anak dari atau son of, dia jadi pakai segol plus market ya. Jadi ini apa namanya, nikut ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi nikut ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Oke, contohnya ini ya untuk apanya ya. Nikut kamas berubah menjadi nikut patah. Itu untuk semikut ya. Jadi contohnya yam ya, yam sun. Jadi kata absolutnya itu adalah yam. Yam ini ya. Dia ada kamats. Tapi ketika dia dikonstruk chain, ya dia menjadi patah plus markup. Ya. Yam su. Ya. Jadi dia perubahan dari patah, dari kamats menjadi patah, ya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kalau dia nanti di dalam pembentukan kata, jadi dari sini kita bisa membedakan mana yang absolut, mana yang construct dengan atau construct chain dengan something of something itu ya. Jadi ini yang contoh-contohnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik. Kita lanjut. Ya, ini contoh berikutnya. Ya, perhatiin ya Bapak Ibu Saudaraku ya. El Sadai ya, El Sadai. Perhatiin Bapak Ibu Saudaraku, ini maaf ini sebentar. Ini El Sadai. El ini dia pakai sere ya. Pakai sere El Sadai ya. Tapi kalau dia nanti jadi preposisi ya kepada, ini pakai segol ya. El Sadai, Allah Maha Kuasa. Tapi kalau El ini El Abraham, itu kepada Abraham. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi El ya, El yang ini dengan El yang ini ada segolnya, beda artinya. Kepada dengan Allah. Sangat berbeda ya. Oke, contoh dalam satu kalimat ya. Yang ini ya Bapak Ibu Saudaraku. Payehi Abraham ben Texhom sana utap
Ini maaf kekecilan ini ya. Saya coba lihat dulu contohnya yang lain. Oh ya, enggak ada ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam kalimat Kejadian 17 ayat 1, dia ada kata El Abraham ya. El Abraham yang ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dengan El Shaddai ya. El Shaddai. Ini maaf Bapak Ibu Saudaraku, ini ada perantakan apanya tulisannya, kok ada tulisan ini ya. Pai Abraham tekom sana patisa senim para Adonai El Abraham Payamar El Ani El Sad. Yang ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. El Sadai. Ya. El yang ini, El Abraham ini, dia pakai segol. Ya. Sedangkan El yang ini, dia pakai sere. El Sadai itu Allah Maha Kuasa, sedangkan El Abraham itu kepada Abraham. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, bisa dipahami ya. Tulisannya kecil ini ya, maaf. Ya ini ya. El dengan El Sadai. Ini ya. Ani El Sadai. Aku adalah Allah yang Maha Kuasa ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, jadi itu perlu kita perhatiin ya Bapak Ibu Saudaraku ya, mengenai nikut-nikut ini ya. Jadi nikut-nikut ini udah menyangkut ke grammar ya. Jadi perlu kita hafal nikut-nikut itu yang kita ulang-ulang beberapa kali. Dia bukan sekedar vokalisasi saja, atau dia lebih ke instruksi pembacaan dan grammar ya. Baik, seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku. L, kalau dia pakai sere ya, dia pakai sere dia Allah, tapi kalau dia pakai segol dia adalah kepada ya. Ada tulisan ya, panim el panim ya, panim el panim. Panim itu wajah, wajah pada wajah ya, panim el panim. Jadi dia diartikan secara apanya ya, berhadapan muka atau berbicara berhadapan muka begitu ya. Baik ya, ini ada contoh-contohnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Constraint chain ya. Heikal ya. Heikal ya. Heikal. Heikal. Ini mispar atau mispak. Mispak. Koka. Kokap ya. Ini ada contoh-contoh Bapak Ibu Saudaraku untuk kata-kata kosakata kita ya, untuk kita memahami ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ada Heikal itu istana ya. Keli itu pesel, Nehoset itu bronze atau kuningan ya. Terus Sinai ya, Gunung Sinai, Esau ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Construct chain ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau dia nanti dia untuk absolut dan construct chain dia ada perubahan di nikut ya. Tapi bacaannya tetap sama, tapi ada perubahan di nikutnya ya. Perhatiin ini ya Bapak Ibu Saudaraku, ini ada sere ya, ini sere. Tapi yang berubah dia apanya di sini. Ini kamats, ini patah. Ya. Jadi dia nanti kalau dia nanti dikonstruksin dia berubah. Tapi bentuk absolutnya dia seperti ini,
Jadi ketika dia nanti di construct chain dia berubah. Seperti ini juga Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ada kamats, tapi di sini ada patah. Bacaannya sama ya, sama. Tapi nikut ini nanti kita bisa mengidentifikasikan bahwa ini bentuk absolut dan mana bentuk konstrak ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, baik, kita lanjutkan contoh lain. Oke, ya. Ya, jadi ini contoh-contoh yang lainnya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, ini contoh satu dalam kalimat ya. Ini kok ada Bapak Ibu. Saya maaf, ini ada coretan-coretan saya bingung juga kok bisa muncul ini. Oh, ini ada markup, ini namanya Bapak Ibu Saudaraku construct chain ya Bapak Ibu Saudaraku ya, construct chain ya. End of Yakub ya. Paet Halehem of Yakub ya. Jadi ada construct chain. Sebentar ya. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, untuk rumusannya ya, dia ada perubahan di nikut ya, construct chain ya. Jadi kalau dia untuk apanya untuk absolut, bentuk absolutnya dia pakai kamats ya. Misalnya Sapa ya, ini Sapa ini tentara ya, bentuk absolut ya. Ini kamats ya. Jadi kalau dia tentara Israel ya atau army of, dia jadi kamat sini dia jadi berubah jadi spa ya. Jadi dia ini dari kata sapa tadi jadi menjadi spa Israel itu ya. Jadi ini ada construct chain, ini dari satu kata ya. Jadi kalau dia bentuk absolutnya dia pakai kamats ya. Jadi dia kalau ketika dia dikonstrukkan atau digabungkan dengan kata benda yang lain, dia menjadi spa. Seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada perubahan-perubahan dari kamats atau sere ya. Kalau dia ada sere atau kamats, dia akan berubah menjadi tegol gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku, nanti untuk lebih jelas lagi nanti ada tanya jawab di sesi berikutnya ya Bapak Ibu Saudaraku setelah pengumuman ya. Baik Bapak Ibu, saya kira sampai di sini saja dulu untuk pembelajaran kita ya. Nanti kita masuk ke sesi tanya jawab untuk lebih jelas lagi dan untuk contoh-contoh ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferison atas penjelasannya tadi. Ya, kita akan langsung ke ada pesan pariwara yang akan disampaikan oleh Sister Aling. Silakan Sister Aling. Iya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik, Bapak Ibu, dimulai dengan besok hari Minggu 29 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, di Sema Adonai akan ada ibadah online ya Bapak Ibu. Dan untuk ibadah online kita akan dipimpin liturgisnya oleh Ibu
Dewi dari Jerman, dan yang memimpin lagu pujiannya adalah Ibu Yanti Vester dari Jerman juga. Dan untuk tema khotbah ibadah online kita besok adalah menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik, yang akan dibawakan oleh narasumber kami, Pak Pendeta Dr. James Damping, MA, MTH. Selanjutnya, di hari Senin, 30 September 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi dasar Alkitabiah ya Bapak Ibu. Dan ini sudah masuk sesi yang ketiga. Dengan tema kepemimpinan yang kedua, yaitu di Perjanjian Baru. Yang menjadi narasumbernya untuk kelas hari Senin seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Setyo Nugroho MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling saya sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5:30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, Bapak Ibu dapat ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel Cahaya Firman ini, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti program-program dari Sema Adonai yang seperti renungan pagi, lalu kemudian renungan pagi Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah Sema Adonai. Karena ketiga program tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu harus mensubscribe channel Cahaya Firman agar bisa mengikuti keseluruhan program-program dari Sema Adonai. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu tolong share channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator. Silakan Bro. Ya, terima kasih sekali. Ya, demikian tadi informasi acara kita ke depannya ya. Bapak Ibu Saudara, kita masih akan berlanjut untuk praktek dan ada pertanyaan-pertanyaan, mohon ditahan dulu ya. Setelah ini kita akan ada menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Buat Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung bersama kami bisa masuk Zoom ya, linknya ada di bawah ini ya. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu tutup acara kita di live-nya ya. Ya, saya serahkan kepada Pak Erikson Litonga untuk konklusi dan tutup dengan doa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam pembelajaran ini ya, kita perlu banyak latihan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Memang kadang sangat ada kebingungan ya, ada perubahan gitu ya. Tapi ketika nanti kita latihan ya pelan-pelan, nanti kita bisa mengidentifikasikannya ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan tutup ya sama dalam sesi tanya jawab. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat malam ini, buat pertemuan kami dalam pembelajaran bahasa Ibrani. Terima kasih Bapa yang baik buat pembelajaran ini, Kau terus memimpin menyertai kami, memberikan pemahaman yang lebih lagi kepada kami Tuhan, dalam memahami supaya kami semakin mengerti bahasa Ibrani Tuhan, yang adalah bahasa perjanjian lama yang adalah firman-Mu. Terima kasih Bapak buat pembelajaran kami ini Tuhan. Kau terus memberikan kami pemahaman-pemahaman untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, dan untuk sesi-sesi selanjutnya kiranya Tuhan yang memberkati Bapak, Tuhan memberkati Tuhan Yesusku, lembaga Sema Adonai ini Tuhan yang menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang dalam belajar, dalam hamba-hamba-Mu yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu, biarlah mereka dipuaskan lewat pelayanan Sema Adonai ini.
Mari Bapa, Engkau berkati Sema Adonai, semua hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan di Sema Adonai, kiranya Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Pak Erikson Ritonga ya. Demikian tadi pembelajaran kita pada malam hari ini dan masih akan lanjut di episode sebelumnya. Berikutnya ya, di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lailatul